dalam kesedihan itu salah total. Ini perlu, karena ini di pondok pesantren, saya harus luruskan sejarahnya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu diawali dengan amul hazan, tapi Isra Mi'rajnya tidak hazan. Kenapa? Karena paman beliau Abu Thalib meninggal dunia di bulan Rajab tahun ke-9 kenabian. Sementara Isra Mi'raj itu akan terjadi pada bulan Rajab juga tahun ke-10 kenabian. Yang kedua, banyak orang menyatakan Isra Mi'raj itu adalah ngambil perintah sholat, padahal Nabi mau berangkat sholat dulu. Jadi tujuan Isra itu apa? Linuriyahu min ayat itu. Sebabnya Isra innahu huwas samiul basir. Baik, kita coba urus sejarah biar paham sejarahnya, biar lurus ceritanya, jangan sampai tahun ke tahun salah melulu. Betul? Kayak tadi baca rawi kadang-kadang kita kurang paham. Nabi itu adalah nurun ala nurin. Nabi cahaya di atas cahaya, berarti Nabi malaikat kok. Kenapa? Kita termasuk orang yang sering baca tapi gak paham. Baik, kita urut. Bapak Ibu sekalian, ketika bulan Rajab, paman beliau meninggal dunia. Siapa Abu Thalib? Ternyata Bapak Ibu, Abu Thalib ini sepanjang hidupnya belum pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi anehnya, beliau belum pernah mengucap 2 kalimat syahadat, bela Islam mati-matian. Tapi anehnya di Cilacap tiap tahun baca syahadat, tiap hari baca syahadat, tapi berantem gak bisa-bisa. Benar. FPI sama Banser musuhan padahal baca syahadat. Muhammadiyah sama NU perang padahal sama-sama baca syahadat. Ini umat Islam cuma mi'raj tiap tahun, makna mi'raj gak pernah dipakai. Makanya semakin tahun Islam di Indonesia bukan maju, malah mundur gara-gara umat Islam tidak maju. Betul? Betul? Maka kata Nabi, hai umat Islam, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah 2 tangan, jangan jadi 2 telinga. Kenapa? Hidup jangan kayak kuping, sama-sama dipala tapi gak pernah akur. Kuping kiri sama kanan sama-sama dipala tapi nggak pernah ketemu, betul? Mohon maaf kalau bisa makanannya jangan dibagi, konsentrasinya bukan ngaji, konsentrasinya ke makanan. Makanan bisa besok, bisa nanti, bisa beli. Ceramah saya belum tentu setahun sekali, betul? Saya ingat 7 tahun yang lalu saya kesini, baru ini lagi. 7 tahun yang lalu saya kesini, ini baru lagi kedua. Kalau nggak salah saya ketiga ini yang datang ke sini, ceramahnya yang kedua. Jadi kalau ke saya belum tentu ketemu lagi. Kalau makanan gampang, tolong di stop makanannya. Yang bagi makanan tolong di stop. Stop kasih makanannya. Saya ngaji nggak lama. Ibu makanan bisa beli besok, betul? Ceramah saya belum tentu ketemu lagi. Karena besok pagi saya harus berangkat, ya. Baik, udah stop dulu. Saya takut konsentrasinya malah ke makanan. Jadi pelajaran pertama dari peristiwa Isra ini, umat Islam harus bersatu. Alhamdulillah ada yang memulai front pembelaan Islam, ya. Persaudaraan, ya. Persaudaraan. Mudah-mudahan Islam benar-benar saudara. Mana buktinya? Tangan kiri gatel, yang garukin tangan kanan, kanan gatel, yang garukin kiri, dua-duanya gatel, gareng-gareknya. Begitu orang Islam. Yang pakai selawat silakan selawatnya, yang nggak gunakan selawat silakan nggak gunakan selawat. Yang baca maulid silakan maulidnya, yang tidak mau maulid silakan nggak mau. Tapi tetap kita bersama dalam koridor la ilaha illallah. Kira-kira Islam maju gak di Indonesia kali ini? Satu. 3 bulan setelah pamannya meninggal, istrinya meninggal dulu.
Bu, bu. Itu Khadijah waktu meninggal usianya 60 tahun, anaknya sudah 9. Mohon maaf, kalau dulu wanita umur 60, anak 9 kira-kira, maaf anaknya 7, ada yang bilang 9, anaknya 7, kira-kira nih, masih cakep apa udah peot? Jangankan zaman Nabi, zaman saya kecil aja ibu-ibu kalau pakai bedak namanya bedak pipa. Ibu ya, yang merahan nomor 5, yang agak putih nomor 3 gitu ya. Yang kalau habis dipakai ditepak ngebul. Apa? Istrinya lagi dandan, suaminya nyium batuk. Oh gitu. Ustaz maksudnya apa? Habib itu sering baca rawi. Rasulullah itu gantengnya tidak ada yang menyamai. Rasul paling ganteng sedunia. Maaf, jangankan nenek-nenek perawan antri mau sama Nabi. Tapi aneh, kok nenek-nenek meninggal dia sedih. Padahal perawan antri. Saya mau tanya sama bapak-bapak, jawab jujur Pak, jawab jujur. Istri kita tua mau mati. Kita punya pacar perawan cakep ngajak nikah. Kira-kira yang tua mati seneng apa sedih? Jawab. Jawab, ayo jawab. Ini luar biasa pelajaran kedua. Perawan antri, istri nenek-nenek meninggal dia sedih. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya istri soleh. Istri kalau soleha, suami gak ngelihat tua, gak ngelihat muda, gak ngelihat cantik, gak ngelihat jelek. Yang penting dia adalah saya. Makanya Quran mengatakan kalau pengen rumah tangga bahagia, mawaddatan warahmatan, cinta dan sayang. Jangan mengandalkan cinta. Kenapa? Orang cinta dengan harta, hartanya habis, cintanya habis. Orang cinta dengan jabatan, jabatan jatuh, cintanya jatuh. Kenapa? Karena cinta bahasa bibir. Kata anak muda, bila cinta sudah melekat, tai kotok terasa coklat. Bila cinta sudah bersemi, cacing pun terasa bakmi. Cinta. Tapi ingat itu bakalan hilang. Yang abadi apa? Saya. Maaf. Nini sama aki-aki sudah tua, punya cucu banyak. Usia sudah 80 tahun. Kata si cucu, nenek masih aki masih cinta nggak sama nenek? Kata akinya udah enggak. Nah kenapa nek? Karena kenapa ki? Karena aki tidur sama Nini udah beradu pantat. Udah nggak ada cinta. Udah. Tapi kata cucunya, kenapa kok aki nggak cerai si nenek? Kata si aki, karena aki masih sayang sama nenek. Sayang apa? Betul. Bu, pengen disayang suami, pengen dicintai suami. Lil muttaqina mafazah hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una lagwan wala kitaba. Kata Allah, ciri-ciri istri saya wa kawaiba atraba. Kawa itu artinya perawan. Atrob mohon maaf, buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa? Istri yang soleha sekalipun sudah tua di hadapan suami bagaikan sweet 17. Kalau kata Nabi, istri soleha itu idza nazar tasarotka, kalau dilihat suami selalu enak dipandang begitu. Kadang-kadang kan dikeroyan nih ya, dia mah digentasari perempuan terbalik. Kalau kondangan cakep, giliran tidur sama suaminya kayak kucing kecebur. Kondangan mah hebat, minyak wangi yang mahal. Ketek wanginya lain, di badan wanginya lain. Mau kondangan, begitu lewat serbeng wangi kondangan. Giliran tidur sama suami, masa lu remason, dia bilang bener banget. Kata suaminya, mana yang dicium pedes semua. Terkadang ada istri yang kurang ajar, ketahuan tidur sama suami, pakai autan. Pas dicium sama suaminya mabok duluan. Apalagi
saya singkat saja. Ciri istri Rasulullah yang kedua apa? Waka sandiha. Ini Allah yang ngajarin, bukan saya. Kata Allah, istri yang soleh yang kedua waka sandiha. Apa maksudnya kak sandiha? Gelas suami jangan sampai kosong. Bukan artinya gelas kosong isiin, gelasnya kosong isiin, lah kembung lagi minum dulu. Apa maknanya kak sandiha? Suami sarapan pagi temenin, bu. Suami sarapan pagi temenin. Kadang-kadang kan di sini perempuan pada belagu. Pagi-pagi bikin kopi, taruh aja di meja. Bodo amat mau minum kayak mau enggak, yang nanti disiapin. Ngaku, ayo ngaku. Ustaz, kenapa ditemenin? Kalau ada istri seperti tadi dilarang oleh Allah, kenapa? Tuh istri seolah-olah menghina suami, makanya dilarang. Menghina dari mana? Ibu, saya tanya bu, kalau ada kopi, ada kue, ditaruh di pojokan, kemudian ditinggal, namanya apa? Sajen. Sajen makanan siapa? Setan. Berarti suami ibu belajar. Artinya apa? Pelajaran kedua, jadilah rumah tangga bahagia. Kapan Khadijah meninggal? Tepatnya di bulan Ramadan tahun ke-9 dari kenabian. Sebulan berikutnya, tepatnya di bulan Syawal, Rasul nikah dengan Saudah. Ini sudah mulai girang nih. Ayo, sudah mulai senang nih Nabi ya. Tadi diusir-usir, mulai senang. Setelah beliau nikah dengan Saudah, baru mulai bangkit kembali. Kafir Quraisy kumpul, Muhammad diusir. Bagaimana cara mengusir Muhammad? Ayo, setiap kabilah ambil satu pimpinan, kita bunuh Muhammad bareng-bareng. Akhirnya sepakat mereka membunuh Nabi di kamar Nabi, tempat tidur Nabi ditempati oleh Ali bin Abi Thalib. Rasul berangkat kemana? Ke Taif. Dengan siapa? Dengan Zaid bin Harisah. Kemana Abu Bakar? Abu Bakar sedang sakarat digebukin oleh kafir Quraisy. Akhirnya Nabi berangkat ke Taif. Ngapain Nabi ke Taif? Ternyata Nabi ada dua misi di Taif. Pertama, mencari perlindungan. Dua, dakwah berkembangan agama Islam. Sampai beliau di Taif, beliau dakwah. Ada 3 kabilah besar. Saya singkat di akhir. Setiap kabilah beliau bilang ini. Ini intinya. Ini intinya, tolong diperhatikan, terutama ini pondok pesantren. Ketika Nabi sampai di Taif, apa kata Rasulullah? Wahai kaum Taif, kalau kalian masuk Islam, insya Allah nanti kalian dibangkit masuk surga. Kalau kalian tidak masuk Islam, kalian dibangkit masuk neraka. Begitu sampai kabilah yang ketiga, orang Taif ada yang tunjuk tangan. Ya Muhammad, tadi kau bilang kalau masuk Islam dibangkit masuk surga, betul? Kalau nggak masuk Islam dibangkit masuk neraka, betul? Pertanyaan saya, kata orang Taif sederhana, ente udah ngeliat surga belum? Udah belum. Muhammad udah ngeliat neraka belum? Belum. Bagaimana mungkin lu bilang surga indah, neraka serem, kalau sementara lu sendiri yang Muhammad belum pernah lihat? Engkau orang gila, ditimpukin Nabi, dianggap orang gila oleh barang. Anak kecil semua keluar nyambitin Nabi. Kenapa? Dianggap orang gila, belum pernah lihat surga, bilang surga ini. Akhirnya Nabi balik lagi dari Taif, balik ke Mekah. Sampai di Mekah bulan apa? Bulan Zulhijjah. Dalam kondisi Nabi ketakutan, siapa yang bilang saya masuk ke Mekah? Ternyata ada 9 anak muda berasal dari Yasrib datang menemui Nabi. Ya Muhammad, kami pemuda dari Yasrib siap masuk Islam, siap bela Islam, dengan satu catatan, kau harus datang ke kampung kami. Kenapa? Karena kampung kami selalu berantem antara Aus dan Khazraj, tidak pernah mau datang. Kok Khazraj dan Aus ini yang ratusan tahun berantem, kenapa kok minta didatengin Muhammad Rasulullah? Ternyata orang Madinah lebih dulu percaya Nabi Muhammad daripada orang Mekah yang ada Nabi Muhammad.
Kok bisa begitu? Karena orang-orang Madinah atau Yasrib, mereka adalah penganut ajarannya Nabiullah Musa yang ada dalam kitab Taurat. Ternyata Taurat sudah nerangkan bahwa akan lahir Nabi akhir zaman, lahirnya di Mekah. Orang Madinah udah tahu. Lihat rawi di bab hadis kedua. An-Ata bin Yasar an Ka'ab bil akhbar. Allamani abi at-Taurah illa sibran wahidan. Wa kana yahtimu wa yudkhiluhu as-sudduq. Falamma mata abi fatatuhu fa idza bihim nabiyyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu. Itu Taurat udah nerangin. Makanya orang Madinah tahu yang bisa damai nih, yang bakalan lahir di Mekah. Dia bakalan hijrah ke Madinah, dia yang damain kita. Maka kata orang-orang yang 9 anak muda, ya Rasulullah, kau datang ke Madinah, kami semadinah siap masuk Islam. Akhirnya Nabi sepakat. Tepatnya di bulan Muharram Rasul berangkat ke Yasrib. Itulah menjadi tahun baru Hijriah. Karena Nabi berangkat ke sana bulan Muharram. Tahun berapa? Tahun ke-10 kenabian. Udah ganti tahun nih. Paham nih, udah ganti tahun. Berangkat Rasul ke Madinah, ke Yasrib, masih Yasrib. Karena orang Madinah udah duluan, orang Yasrib udah duluan Islam. Nabi datang langsung disambut dengan Qala'al alaina min sadi. Mereka katanya belum masuk Islam, tapi nyambutnya dengan doa. Di Mekah ada nabi-nabi diusir, Madinah datang disambut dengan Qala'al batu. Kenapa? Karena dia tahu ini Nabi akhir zaman. Begitu Rasul ada di Madinah, di Yasrib. Yasrib akhirnya berkembang Islam dengan luar biasa. Karena kota ini menjadi hebat, Nabi rubah dari Yasrib namanya Madinatul. Saya mau tanya lagi, ini kira-kira kalau lagi berkembang Islam seperti ini, Nabi lagi sedih, lagi senang? Lebih sedih senang. Siapa bilang Nabi Isra berarti sedih? Hati-hati. Begitu sampai di bulan Rajab, baru Allah Isra Mi'raj. Ya Muhammad, kau Isra Mi'raj. Buat apa? Linuriyahu min ayatina. Kenapa kau israkan aku ya Allah? Innahu huwas samiul basir. Nabi begitu dengar mau Isra, girangnya luar biasa. Dia sholat dulu di Masjidil Haram. Dia sholat lagi di Masjidil Aqsa. Sholat apa ya? Pak, Bu? Nabi sebelum Isra sholat dulu, sholat apa itu? Sholat apa ya? Sholat apa nih? Ini berapa tahun nih lagi? Ya. Saya mau tanya, sholat wajib pertama sholat apa? Sholat tahajud. Pada ayat kedua, turun ayat kedua, mulai wajib sholat, cuma sholat tahajud. Ya ayuhal mudaththir qum fa'anzir. Dari mulai saat itu sholat wajib tahajud. Maka Nabi mengerjakan sholat tahajud. Itulah sebabnya kaki Nabi sampai bengkak. Kenapa? Melaksanakan sholat tahajud. Puasa wajib pertama puasa apa? Ya. Syawal, Ramadan. Puasa wajib pertama puasa Asyura. Setelah turun Ramadan, Asyura menjadi sunnah. Sholat wajib pertama tahajud datang 5 waktu menjadi sunnah. Nabi sholat. Buat apa Allah Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Aku ingin perlihatkan tanda kebesaranku ya. Apa yang kau perlihatkan ya Rasul? Ya Allah, surga neraka. Allah nyuruh Isra Nabi itu cuma suruh ngelihat surga. Kenapa Allah perlihatkan surga neraka?
Innahu huwas samiul basir. Allah dengar permintaan orang Taif. Allah lihat bagaimana kau dihina Muhammad di Taif. Gara-gara kau belum lihat surga, kau dihina oleh orang Taif. Ya Muhammad, naik ke Sidratul Muntaha. Ini surga, ini neraka. Terangkan kepada orang Taif, kau sudah melihat surga. Nabi begitu melihat surga indah, seremnya neraka, timbul kasih sayangnya kepada umat. Kata Nabi, ya Allah, surgamu begitu indah, tolong berikan kami kunci surga, biar umat saya bisa masuk surga semua. Allah bilang, yuk, kalau kau ingin kunci surga, nih kuncinya adalah sholat 50 waktu. Nabi saking girangnya nggak ngelihat beban. Orang kalau girang ngelihat beban gak? Seneng tuh. Maling kulkas dia takut. Kenapa? Saking seneng. Nabi saking seneng yang nggak lihat sholat 50 waktu. Makanya kata Nabi apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama dikoreksi sholat karena dia kuncinya. Ibu bapak saya mau tanya, andaikan dulu kita sholat 50 waktu, kira-kira sanggup gak? Sanggup gak? Sanggup gak? Sanggup, saya bilang gak bisa. Kita aja sok gak sanggup, orang kita sering kerjakan kok. Ayo, coba kita hitung. Ibu bapak kalau terawih berapa rakaat? Terawih berapa rakaat? 20. Witirnya 3, jadi berapa tuh? 23. Sholat 5 waktu berapa rakaat? 17. 23 tambah 17 40. Satu malam tuh. Sholat tahajud berapa rakaat? 8. Udah berapa? 48. Sanggup gak 50? Sanggup. Saya bilang sanggup. Orang sering kita kerjakan kok. Tapi Nabi saking cintanya, kata Nabi Musa, balik lagi. Akhirnya menjadi sholat 5 waktu. Bukan ini yang terpenting. Yang terpenting ada statement Nabi. Ada warning Nabi. Apa warning Nabi? Ya'ti zamanun ala ummati yusalluna fala yusalluna. Cuma sayang kata Nabi, nanti banyak umatku sholat, hakikatnya tidak sholat, cuman dungkang-dungking nggak ngerti apa-apa. Ayo saya tes nih di pesantren Darul Islam, jamaahnya luar biasa. Sebelum sholat kan wajib wudhu ya. Sebelum sholat wajib. Apa sih arti wudhu? Bersuci, kebersihan, betul. Pertanyaan saya sederhana, mandi sama wudhu bersih mana? Yo. Mandi sama wudhu bersih mana? Bukan segini aja ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu, banyak kan yang nggak jawab nyari aman.